Syahrul Yassin Limpo mengundurkan diri sebagai Menteri Pertanian agar fokus menjalani proses hukum terkait dugaan korupsi. Meski Komisi Pemberantasan Korupsi belum menetapkan status Syahrul Yassin Limpo, namun Menko Polhukam menyatakan Mentan sudah berstatus tersangka. Melalui Kementerian Sekretariat Negara, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyerahkan surat pengunduran diri kemarin sore. Syahrul datang ke istana ditemani Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Kader Partai Nasdem ini ingin bertemu Presiden Jokowi dalam waktu dekat. Datang meminta waktu Bapak Presiden dan diberi kesempatan melalui Menseknek Pak Pratik untuk menyampaikan usul dan surat pengunduran diri saya sebagai menteri. Alasan saya mengundurkan diri adalah ada proses hukum yang saya hadapi dan saya harus siap menghadapi secara serius. Walaupun saya berharap jangan ada stigma dan presumption of innocence, maksudnya menghakimi saya dulu, karena tentu biarkanlah proses hukum berlangsung dengan baik dan saya siap hadapi. Menteri Sekretaris Negara memastikan surat dari Syahrul Yassin Limpo segera dilaporkan ke Presiden Jokowi. Soal siapa pengganti Syahrul Yassin Limpo akan dicari menunggu arahan Presiden. Jadi surat itu sudah kami terima baru saja dan oleh karena itu segera akan saya laporkan kepada Bapak Presiden. Dan sebagai tindak lanjut ini tentu saja kita akan segera menindaklanjuti. Ya, nanti saya menunggu arahan Bapak Presiden. Kemungkinannya adalah tentu saja karena sudah mengundurkan diri akan diterbitkan Kepres pemberhentian dan tentu saja kita harus mencari orang yang melaksanakan tugas sebagai Menteri Pertanian. Oleh karena itu beliau minta waktu rencananya besok akan menghadap Pak Presiden. Mohon waktu kepada Pak Presiden menghadap besok. Sementara itu Surya Paloh, ketua partai tempat Yassin Limpo bernaung, mengaku sedih karena elit partainya tersandung korupsi. Paloh meminta Yassin Limpo fokus menjalani proses hukum yang berjalan. Terhadap upaya penyidikan yang sedang berlangsung terhadap dirinya, agar dia penuh konsentrasi. Dan kita tentu, saya ingin mengajak semuanya kita untuk tetap memberikan ruang penghormatan kita kepada presumption of innocence terhadap ajas praduga yang tidak bersalah. Salah, jalani, hadapi, laksanakan. Itu prinsip yang tegas dari kita. Jadi hal inilah yang paling penting. Kalau saudara ketahui, Nasdem tetap pada komitmennya. Ada permasalahan, jangan lari dari permasalahan, hadapin permasalahan. KPK menggeledah rumah dinas Syahrul Yassin Limpo di Kompleks Widya Chandra, Jakarta akhir September lalu. Saat digeledah, Mentan tak berada di rumah dan tengah ke Spanyol untuk urusan dinas. Dari surat yang diterbitkan Angkasa Pura, pesawat yang membawa Yassin Limpo dengan nomor QR956 meninggalkan Doha Minggu 1 Oktober 2023. Tapi saat tiba di Jakarta, Yassin Limpo tak terlihat bersama rombongan Kementan yang juga berangkat ke Spanyol. Mentan hilang bak ditelan bumi. Soal kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, hingga kini KPK belum menetapkan tersangka. Namun, Menko Polhukam Mahfud MD memastikan, berdasarkan laporan resmi dari KPK, Yassin Limpo sudah berstatus tersangka korupsi di Kementerian Pertanian. Mahfud bahkan mengaku sudah mengetahuinya sejak masih dalam tahap gelar perkara. Tetapi soal dia ada di mana sekarang kita tidak tahu juga. Dan menurut saya KPK tahu caranya atau tahu langkah-langkah apa yang harus ditempuh untuk itu. Ya mudah-mudahan segera ketemu. Bahwa dia sudah tersangka, ya saya sudah dapat informasi. Malah sejak kalau expose-nya itu kan udah lama ditawan tersangkanya, tapi resminya ketersangkaannya itu ya sudah dikeluarkan lah. Selain rumah dinas di Jakarta, penyidik juga menggeledah 2 rumah Yassin Limpo di Makassar.
KPK menyita uang puluhan miliar rupiah, juga dokumen dan senjata api. Selain dugaan korupsi, Mentan kini juga menghadapi penyelidikan terkait temuan 12 senjata api di rumah dinasnya yang kini tengah diusut polisi. Tim Liputan, Kompas TV.